apa? Dari makan, minum, dan yang masuk di dalamnya di waktu siang. Yang itu dari sisi manfaat ada juga nilai ibadah. Makan itu ada nilai ibadahnya, minum juga ada nilai ibadahnya. Manfaatnya juga ada nilai ibadahnya. Kan begitu. Dari sisi urusan dunia ya jelas ada manfaat yang akan, makanya Allah halalkan. Kita makan yang halal, minum yang halal. Dihalalkan karena ini punya sesuatu yang itu menjadi hajat hidup seseorang. Kemudian oleh puasa disuruh berhenti. Kan gitu kan? Padahal itu halal, bukan haram. Oleh puasa disuruh berhenti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sudah begitu berhentinya dengan kaidah-kaidah puasa lagi. Bukan berhenti menurut selera kita. Kira-kira kalau kita seperti ini, ibadah ini menjadi ibadah yang mudah dilakukan apa menjadi ibadah yang sulit? Secara zahir, menentang kebiasaan. Dan kebiasaan orang itu berbuat. Terus disuruh tidak berbuat. Makan itu kan kebiasaan yang bahkan menjadi hajat. Disuruh menghentikan. Minum juga begitu. Kalau kita kembali, kalau dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka puasa secara amaliyahnya bukan ibadah amali. Puasa itu bukan ibadah mengerjakan. Kalau sholat mengerjakan, ya kan? Baca Al-Quran mengerjakan, dzikir mengerjakan. Kalau sholat, kalau puasa suruh berhenti. Habsun nafsi, menahan diri. Ya, itu ibadah berat. Ya. Padahal kita harus berhasil. Nah, di sini letak apa yang dinasihatkan para ulama. Puasa yang benar-benar nanti akan memberi makna dan akan membangun ibadah-ibadah yang lain. Dan kita juga akan ditolong, dimudahkan ketika menjalani ibadah puasa. Dan akan menjadi kegembiraan. Karena akan kita raih kepentingan-kepentingan puasa itu. Apa yang diistilahkan oleh penulis kitab ini? Jihadus siyam. Puasa ini harus dimaknai sebagai jihad. Apa yang sebagian orang mengatakan jihadun nafsi. Sebagai usaha keras perang menghadapi bukan orang lain, menghadapi diri sendiri. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini faedah yang dinasihatkan. Hari-hari puasa ini akan menjadi pijakan membangun ibadah-ibadah yang lain. Adalah ibadah puasa di bulan Ramadan ini akan memberi makna bahwasanya ibadah itu yang memang kita harus berjihad pada diri kita sendiri. Bukan ibadah itu untuk mencari-cari manfaat pribadi. Kalau kita mau beribadah, memang mempersiapkan untuk mukhalafatul hawa. Ibadah apa saja, ya. Selama itu tidak dipegangi, ya ibadah itu tidak akan menjadikan tonggak loncatan kemuliaan ibadah. Enggak bisa. Pasti gagal, pasti jatuh. Pasti akan terjadi masalah. Ibadah apa saja. Misalnya ngaji. Kok tidak bisa malah untuk mencari manfaat hawa nafsu? Ya jatuh. Ya, dakwah misalnya. Untuk sekedar mencari manfaat apa yang ada, jatuh pasti. Karena semua ibadah itu harus bisa merendahkan diri. Bisa menutup selera kesenangannya.
Dan itulah yang disebut dengan jihad. Dan untuk apa semuanya ini disiapkan? Apakah tujuannya cuma sekedar sebagaimana sebagian orang mengatakan, oh kita udah selesai, nggak makan, nggak minum, nggak ini. Tidak. Ada tujuan besar. Hari-hari seringnya kita beribadah. Kita sulit menghadirkan diri kita untuk dekat dengan yang kita ibadahi. Itu kenyataan. Sulit, ya. Kenapa? Banyak penghalang-penghalang yang kembalinya kepada nafsu kita. Kembalinya ke nafsu kita. Itu hari-hari yang banyak terjadi di dalam ibadah-ibadah kita. Nah, Ramadan itu mendidik kita untuk menghadirkan kondisi ibadah. Tidak beribadah itu main-main. Harus berjihad, kalau enggak akan bisa kita kerjakan. Misalnya pembatal puasa. Kalau kita enggak berjihad, batal lah. Kan enggak ada orang tahu. Ya, misalnya penghilang pahala. Kalau kita enggak berjihad, menahan lisan kita, berbicara yang enggak ada gunanya, ya sudah enggak ada manfaatnya. Nah, seperti itulah ibadah-ibadah kita semuanya. Kalau kita tidak punya mujahadah, tidak ada perjuangan mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasul, dan mengembalikan ke mau kita sendiri-sendiri, ya gagal ibadah kita. Ini seperti tadi, makan, minum. Biasanya orang kalau sudah urusan-urusan begini, kepekaan untuk dekat kepada Allah itu kurang. Nah, Ramadan ini dengan kita dikecilkan selera nafsu supaya dialihkan kesibukan, pikiran, jiwa, adab untuk Allah. Nah, perjuangan inilah sebenarnya yang harus ditegakkan. Karena memang Allah menghendaki tujuan puasa, tujuan saum adalah untuk iqbalul mar'i ala rabbih. Ya. Wastiqamatihi ala amrihi wa tarkibihi ila Allah Ta'ala. Wa sababan li khulusi qalbihi wa naqa'i qalbihi wal khuruji min ramadana bihadihil maghfirati war rahmati. Kenapa kita harus berjihad? Karena penghalang itu banyak. Ya. Dengan kita selalu memaknai ibadah itu harus berjihad, khususnya melawan selera kita sendiri, itulah yang menjadikan nanti dimudahkan ke ibadah lagi. Dimudahkan karena diterima, dimudahkan. Kemudian menaikkan, ternyata kepentingan ibadah kita ini bukan urusan aktivitas dohir, bukan cuma sekedar kegiatan jasad kita, tapi bagaimana kita mendekat kepada Allah. Sampai tadi hatta uhibba, Allah cintai. Nah, ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka beliau mencontohkan dari faedah ini. Di antaranya mestinya puasa itu adalah tadzyiku majari syaitan. Ini yang dimaksud. Yang dimaksud apa? Kalau bulan puasa itu syaitan dibelenggu. Dan itu kembali kepada jihad puasa kita. Maknanya, kalau memang betul-betul puasa itu dijalankan dengan jihad, itu menyempitkan majari syayatin, menyempitkan jalan-jalan yang dilakukan oleh setan untuk masuk kepada kita. Itu makna yang diterangkan. Karena pasti dia akan mujahadah dengan dirinya secara dohir, makan halal, minum halal. Secara makna
maka dia yang halal, yang haram juga dijaga dan seterusnya. Maka ketika dia itu menjalani Ramadan itu, kaidahnya adalah berjihad untuk menyempitkan jalan-jalan kerusakan di dalam ibadah, maka nanti pun dia akan terbentuk setelah itu di Ramadan akan dimudahkan oleh Allah. Tidak sebagaimana yang banyak terjadi. Kalau sudah puasa, apa yang terjadi? Menyambut dengan tidur seharian, dengan istirahat seharian. Sambutannya justru ini kita dipotong aktivitas kita seperti ini supaya kita bisa mengalihkan kehadiran akal kita, hati kita, jiwa kita, perilaku kita kepada Allah. Pintu-pintu syaitan dikecilin. Nah, ini sebenarnya bukan kemudian puasa terus disambut dengan besok puasa, berarti kita nggak usah ini, nggak usah ini, nggak usah ini. Loh, inilah tidak ada jihad yang ada di dalam. Padahal mestinya ini kesempatan. Kesibukan orang kepada ini dikurang. Kesibukan makan dikurang, kesibukan ini dikurang. Ini li iqbal. Tujuannya supaya sekarang ini kita berusaha memaknai ibadah itu untuk semakin dekat menjadi kekasih Allah. Ini sebenarnya yang mau dibangun. Makanya sampai dibahasakan oleh Nabi, asyamu, puasa itu menahan dia. Itu perjuangan. Maknanya menahan ini harus benar-benar dimaknai jihad yang benar untuk berhasil tujuannya. Berhasil apa yang dikaitkan dengan keadaan ibadah puasa ini. Makanya muallif bahkan menasihatkan wandur ila ma yahdusu idam tala'a al-muddata awwalu syai'in yufakkir fihi al-mar'u ayyakuma ila an-nawm wal kasal wa ayyatruka ta'ata wal ibadata aw ayyakuma lisyahawati alaysa kadhali. Fenomena kenyataan yang terus ibadah puasa ini tidak menjadi lompatan ibadah yang besar. Kenapa? Kalau kita melihat kejadian-kejadian, kata penulis, ya, masa-masa yang datang Ramadan, kebanyakan orang siang hari mempersiapkan diri untuk apa? Yang ada di pikirannya, hari ini yang ada di pikirannya, besok puasa nih, nanti malam sahur. Waktu sahur ramai, makan macam ini itu ramai. Tapi besok pagi, begitu pagi sambutannya apa? Yang ada di pikirannya, supaya kuat puasa, tidur. Kan begitu. Supaya kuat puasa, jangan banyak aktivitas. Supaya kuat puasa, udah kita bermalas-malas saja. Nanti begitu mau maghrib baru siap untuk meramaikan kembali. Ini contoh. Ini menunjukkan sambutan memaknai ibadah puasa selama ini ya tidak sampai kepada kaidahnya, nggak sampai kepada tujuannya. Siarnya malah menjadi berbalik. Sehingga beliau mengatakan kana siyam fi Ramadan fursatul mar'i li taqlili ta'amihi wa syarabihi fi iftarihi wa suhurihi. Kan kalau sahur, buka, kita kan disunahkan sedikit aja kan, air seteguk, korma 3 kan gitu, sahur juga begitu kan gitu. Maka sebenarnya puasa itu disiapkan oleh Allah kesempatan untuk mengecilkan apa? Mengecilkan makanan, mengecilkan minum, mengecilkan buka, sahur, kan disunahkan. Seberapa yang dimakan, seberapa yang diminum. Nah, apa maknanya? Supaya ada feedback. Apa feedback? Jangan dipakai untuk itu, gitu loh. Ya. Coba
dibalik. Dipakai tujuan besar. Ya taqarrabuna ilallah. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Cukup. Ya, kalau zaman dulu itu Pak saya masih anak-anak. Iftar itu yang paling bubur itu. Ya, bubur sama sayur cipang. Udah. Setelah maghrib ya sudah kita makan apa sendiri-sendiri. Tidak ada celur-celuran enak air akaruan tidak ada. Terus kesibukan kita apa? Mesti habis sholat, dzikir, sholat tarawih, dzikir lagi, baca Al-Quran. Masya Allah. Ya. Nah ini sebenarnya di sini siang hari bukan kita dulu zaman sahabat Nabi Pak sampai menjadi sebab puasa itu dulu itu apa? Durasi puasa itu bukan dari fajar sampai maghrib. Ya. Jadi dari sejak dia tidur sampai ghurub syamsi. Jadi misalnya bapak-bapak tidur malam jam berapa? Jam 10 misalnya. Ya sudah itu mulai awal puasa. Lalu misalnya malam bangun udah nggak boleh makan. Itu awal puasa dulu, bukan waktu sahur enggak. Sehingga ada sahabat ketiduran. Jadi ketiduran, akhirnya 24 jam itu nggak makan. Dia kerjanya apa Pak? Kerjanya dia mancelasi kayu, ngampahi kayu, ngumpulin kayu bakar dijual, pingsan dalam keadaan puasa. Sehingga dengan hikmah itu Allah menetapkan meringankan puasa itu mulai waktu fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, kita ini sudah dikasih keringanan-keringanan. Tujuannya apa? Ya taqarrub. Supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Menguatkan bagaimana kita semakin dekat kepada Allah dengan banyak ibadah yang lain. Ibadah dzikir, ibadah baca Al-Quran, memahami ilmu, dan lain sebagainya. Bukan kita sambut dengan jangan dululah, nanti kalau sudah buka baru kita begini. Bukan begitu. Ini kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dari sini kita mendapatkan mudzakarah kembali masalah yang terkait dengan syahrul Ramadan. Itu masalah siap. Yang sebagaimana tadi makna A itu berarti ada yang kita dibuka, kita dilarang ini, disuruh ini. Bukan kita dilarang ini terus ya sudah, memang kita nggak boleh makan ya wis turu, bukan begitu. Kita nggak boleh minum ya kalau begitu udah ya tidur atau nganggur aja. Ya, kita tunggu dengan pengangguran bukan. Ketika Allah melarang, nggak ada orang nggak makan setengah hari terus mati secara umum itu nggak ada. Kan nggak ada Pak. Orang di laut aja masih berhari-hari bisa hidup nggak makan. Maknanya apa? Bukan disuruh nunggu makan. Maknanya disuruh banyak menjalankan aktivitas. Bagaimana memudahkan dengan kesempatan tidak banyak urusan-urusan seperti ini menjadi kuat kedekatan kita kepada Allah. Ini sebenarnya sehingga akhirnya puasa kita ini itu kita nikmati, membuka lagi ibadah yang lagi, membuka lagi, dan besok-besok terdidik kita. Terdidik dengan apa? Kalau kita dibatasi oleh Allah begini-begini, bukan berarti terus ya diam karena aku nggak boleh begitu, bukan. Oh berarti disuruh ini. Salah satunya hari ini Bapak Ibu, fenomena kita dalam ibadah. Misalnya ada orang pengen nuntut ilmu, ya kan? Bapak ibunya belum tahu. Terus udah kamu nggak usah nuntut ilmu, birrul walidain aja. Kadang-kadang terus dipertentangkan. Padahal mestinya nggak bertentangan. Oh iya bapak ini kok masih kondisinya butuh dirawat, butuh di ini. Ya udah saya birrul walidain, tapi bukan berarti loh kan aku sudah birrul walidain, jadi nggak usah nuntut ilmu. Bukan begitu. Ketika
kita masih terhalangi di sini, ini disiapkan ini bukan berarti untuk menutup ini. Oh ini frekuensinya dibesarin, tapi bagaimana ini tetap bisa jalan? Bagaimana ini tetap bisa? Mestinya seperti itulah. Kita akhirnya, mohon maaf Pak, dapat ibadah itu satu-satu. Itu pun kita pertahankan susah. Dulu para sahabat itu, ini belum bisa dimudahkan di sini, ini belum bisa dimudahkan di sini, ini belum bisa dimudahkan di sini. Jadi ibadah itu gampang banget. Kenapa? Ya karena mindset cara memikirkan ibadahnya. Ketika kita masih disuruh ini, bukan berarti nggak boleh ini. Berarti kita cabut dengan begini saja, bukan. Inilah kaum muslim Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kaitannya dengan kita harus membangun puasa ini menjadi wasilah kita untuk berjihad di dalam membangun ibadah untuk menyelisihi apa yang ada pada diri kita. Dan insya Allah sudah masuk waktu isya. Ya, sudah. Kita akhiri karena memang waktu kita terbatas. Ya, semoga Allah mudahkan ada faidah-faidah yang berikutnya dalam mudzakarah kita ini. Kita bisa mengambil murajaah kembali. Tadi dari awal saya sudah sampaikan ada beberapa poin pokok yang kita akan mudzakarahkan. Tapi alhamdulillah baru 2. Itu pun yang 1 juga belum lunas. Semoga Allah mudahkan nanti di kesempatan yang lain. Biidznillah ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan saya mohon maaf, alhamdulillah Allah mudahkan kita dapat bermajelis yang sudah cukup lama belum bertemu lagi, yang dulu kita sering ngaji juga di sini. Alhamdulillah Allah mudahkan kembali kita dapat bermajelis dan masih Allah berikan jalan bagi kita untuk mudzakarah. Semoga kita terus-menerus ditolong oleh Allah di dalam peringatannya, sehingga kita terus-menerus dijaga di dalam perjalanan kita menjadi seorang muslim, orang mukmin dengan amanah-amanah kita. Kita akhiri majelis kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba'. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna Ramadana. Allahumma ansurna Ramadana waj'alna hudatan muhtadin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.